Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, amin. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan, ku rencanakan.
semua teman-teman, kita boleh nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita resapi arti dari lirik lagu ini. Kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. The sun to rise and bring the earth to life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night, who turns the day to night and watches me as I begin to dream. But Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road, who walks the road with me, has gone with me through all that I have been. Oh Jesus, it is you. Jesus, it is you. My brokenness and carries me when I'm frail and weak.
teman-teman, kita semua yang hadir di tempat ini bukan menjadikan ibadah ini tiap minggu sebagai rutinitas, tapi menjadi kerinduan hati teman-teman semua untuk datang kepada Tuhan, mau mendengar firman-Nya, mau bergumul terhadap setiap apa yang teman-teman rasakan, mungkin selama 1 minggu yang telah berlalu, atau mungkin hari-hari yang lalu kurang mengenakan. Mari teman-teman, aku berikan waktu 1 menit untuk teman-teman merenungkan apa yang menjadi perenungan teman-teman. Teman-teman boleh tundukkan kepala teman-teman, boleh taruh tangan teman-teman di dada untuk lebih kuat lagi berbicara kepadanya. Mungkin hanya dengan kata-kata yang simpel, teman-teman bisa memberitahukan semua ke Tuhan. Karena percaya aja kalau Tuhan selalu mengerti apa yang menjadi maksud kita berbicara. Mari teman-teman, kita belajar sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Teman-teman boleh membebaskan roh teman-teman di tempat ini untuk menaikkan pujian teman-teman, untuk meninggikan nama Tuhan kita. Gak perlu malu sama teman-teman kanan kirinya. Teman-teman hanya perlu bejamkan mata, mungkin mau melihat ke atas, mengangkat tangannya, menaruh tangannya di dada untuk menyatakan rasa cinta teman-teman kepada Tuhan. Mari mulai dengan kata-kata sederhana, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk kebaikan-Mu. Untuk yang Kau lakukan Tuhan. Oh, mari teman-teman kita meninggikan, mengagungkan nama-Nya. Oh Jesus, kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kau sumber pengharapan
see it is you. Once again say to the one thing true that Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you. Siap dengerin firman Tuhan? Enggak siap semua. Siap dengerin firman Tuhan? Siap gerak. Oke. Teman-teman, sebulan ini kita temanya adalah slave jadinya kan, selflessness gitu ya. Temanya selflessness, dan Kak Felix dikasih temanya adalah jadi self love versus selfish. Ada yang tahu self love apa? Bangga sama diri sendiri. Oke, kalau selfish apa? Sorry? Jual, iya sih, iya sih. Kalau tulisannya jual, itu kan tulisannya begini. Ayo apa? Iseng dia nih ya. Apa? Egois, oke? Takut? Oh, rakus, oke. Ada lagi yang lain? Oke, nah, Kak Felix mau cek dari karena sekarang pada anak-anak AI mau ngerjain tugas pakai AI, semua pakai AI gitu ya. Jadi Kak Felix ini pakai AI-nya. Klik. Menurut kalian yang bagus self love atau selfish? Hah? Yang mana? Yang mana yang bagus? Yang bagusnya self love angkat tangan. Yang self love itu positif angkat tangan. Oke. Siap. Yang bilang self love nggak positif angkat tangan. Jangan gini doang. Oke. Ini karena Kak Felix yang pakai AI gitu ya. AI overview. Oke, self love adalah sikap mencintai diri sendiri yang melibatkan penghargaan, penerimaan, dan kasih sayang. Oke, yang melibatkan apa tadi? Penghargaan, penerimaan, kasih sayang. Nah, di sini tulis self love merupakan perilaku positif yang dapat dipelajari dan dipraktekkan sepanjang hidup. Kalau teman-teman mau baca ke bawahnya itu jelas tuh. Artinya apa? Manfaatnya jaga kesehatan mental, meningkatkan harga diri, kesejahteraan, dan lain-lain. Cara menerapkannya memperlakukan diri dengan baik, menerima kelebihan dan kekurangan, dan lain-lain. Dan cara membantu orangnya di sini juga gini supaya kita bisa punya pandangan yang positif gitu dan lain-lain. Panjang banget di sini. Itu udah jelas berbicara tentang self love. Yang dalam kacamata psikologis, dalam kacamata dunia yang ada. Oke, jadi dalam hal ini positif apa negatif? Ini ada bacaannya loh. Positif apa negatif? Positif. Oke, next. Berbicara tentang selfish. Berarti selfish ngomongnya tadi beberapa teman-teman bilang adalah egois, rakus, serakah, dan lain-lain. Merujuk pada kecenderungan seseorang lebih mengutamakan keinginan atau kebutuhan diri sendiri di atas orang lain. Pokoknya diri sendiri di atas orang lain. Dan punya banyak-banyak penjelasan di bawahnya. Sampai akhirnya di sini perbedaannya sama self love. Bedanya apa? Kalau selfish adalah mencintai, kalau self love adalah mencintai dan menghargai diri sendiri dengan cara yang sehat, sedangkan selfish merugikan orang lain, fokus sama diri sendiri. Sampai sini ngerti bedanya dua-duanya? Ya udah kita tutup dalam doa. Oh enggak. Enak aja. Oke, dalam artian ketika hal ini dibagikan berarti kan rata-rata gini. Oh, berarti yang self love positif, yang selfish negatif. Nah, Kak Felix tanya ini dulu. Siapa di sini yang pernah punya temen, lihat postingan temennya, belum selesai nanya udah angkat tangan? Atau kalian sendiri yang posting, gitu ya. Terima kasih untuk diriku yang sudah kuat selama ini. Thanks to me. Ada gak yang tulis gitu? Ada lah ya. Teman-temannya ada yang begitu? Ada. Mungkin kalau kalian itu mungkin gak ngaku, takut disalahin sama Kak Felix. Enggak, tenang aja. Dalam artian kita ngomong gini, seringkali kita bilang terima kasih buat diriku yang sudah kuat sejauh ini. Apalagi kalau tahun baru. Selama tahun 2024 dengan permasalahannya yang ada, kamu masih kuat sampai hari ini. Terima kasih ya diriku untuk tetap bertahan. Gitu ya. Nah, kecenderungannya ada di sana. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia, boleh klik, manusia itu punya gini. Yang di sini boleh berubah gak sih Kak Ana? Gak bisa ya? Oke. Dalam artian, secara manusiawi gitu ya, ini yang dibutuhkan manusia paling tinggi adalah aktualisasi diri. Dianggap, diterima, sesuatu yang rasa dihargai. Itu yang paling penting, di atas paling tinggi. Ternyata sumbernya bilang begitu.
Gitu ya. Nah, pantesan dalam beberapa belakangan self love terus diumbar-umbar. Dikasih tahu. Di gereja juga dikasih tahu self love. Di luar dikasih tahu apa lagi gitu ya. Nah, tapi dalam artian next Kak. Ayatnya ada di sini katanya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti... Oke, kasihilah apa? Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti yang duluan mana? Dirimu sendiri supaya bisa mengasihi orang lain. Terima kasih loh dibantuin Kak Felix. Berarti pada dasarnya beberapa orang konsepnya gitu. Bagaimana bisa kamu mengasihi orang lain kalau kamu tidak mengasihi dirimu sendiri? Benar gak? Karena kasihmu harus ngerasa cukup dulu kamu dikasihi supaya kamu bisa mengasihi orang lain. Benar gak? Pernah dengar gitu gak? Nah, ayat ini sehingga terkesan ayat ini menggambarkan bahwa itu tuh. Kan Tuhan sendiri yang bilang. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti aku harus mengasihi diriku sendiri dulu, baru aku bisa ngasihi orang lain. Nah, dengan kecenderungan manusia tadi, ada yang tahu kecenderungan apa? Tahu kecenderungan nggak? Kalau kakak ini sih pasti tahu ya kecenderungan, tahu ya? Di sini tahu ya? Ini kalau tahu angguk-angguk coba. Oke, yang di sini tahu nggak kecenderungan apa? Apa? Cakep. Persentasenya lebih besar. Dalam artian gini, teman-teman ada yang suka manis di sini? Oke, kalau suka manis, begitu di Kak Felix tawarin, mau minum teh? Mau. Tehnya teh apa pasti? Teh manis pakai gula? Nggak mungkin karena suka manis. Karena kecenderungannya, kalau suka manis punya kecenderungan minum teh manis. Kalau suka manis, kecenderungannya minum kopi pahit atau kopi susu? Kopi susu. Atau kafe latte lah, gaulnya kalian gitu ya. Dalam artian itu pasti kecenderungannya ke sana karena sukanya manis punya kecenderungan yang manis jadi pesannya. Sampai sini ngerti punya kecenderungan. Nah, makanya kita dalam hidup ini ternyata ketika kita mencintai diri sendiri, tadi self love ya, yang tadi kalian bilang positif ya. Ketika itu terus secara nggak sadar kita hidupin, lama-lama boleh klik Kak. Karena dari tadi self love itu kecenderungan jadi self center. Self center tahu nggak apa? Aku pusatnya. Aku. Bukan minum, bukan. Gitu ya. Ketika self love kita nggak sadar, dunia ngajarin nih self love. Kasih dirimu dulu, kasih dirimu dulu. Kita itu terus sampai nggak sadar ternyata kita mengutamakan diri kita dibandingin orang lain yang secara nggak sadar lagi ujungnya apa? Selfish. Ujung-ujungnya selfish. Mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada orang lain, egois. Nah, ini yang dunia terus kasih makan kalian. Sesimpel dari sini. Coba, kalau kita foto rame-rame, yang kalian posting yang apa? Yang kamunya cakep kan? Yang lainnya jelek? Bodoh amat, yang penting gue cakep. Makanya kirim dulu semuanya biar gue akhirnya apa? Postingnya beda-beda nih. Kak Felix foto postingnya yang Kak Felix cakepnya, Kak Novi foto yang Kak Novi cakepnya, Kak Tasya foto yang Kak Tasya cakepnya. Jadi postingnya beda-beda. Padahal fotonya barengan. Karena nyari yang cakep semua masing-masing. Kecenderungan kan gitu kan. Kalian nggak mau diposting yang jelek kan? Karena pada dasar gitu. Ketika kita self love lama-lama self center, ujungnya selfish. Nah, yang positif tadi, yang terlihat terdengar positif tadi, digeser sama dunia nilainya, ujungnya bikin kita jadi egois. Mementingkan diri sendiri. Sampai sini paham, ngerti? Ngerti ya? Terima kasih. Next. Nah, ini dia. Makanya kita belajar dari paling gampang belajar dari ketika manusia jatuh dalam dosa. Oke, di sini coba kalian bantuin Kak Felix baca ya. Oke, yang di sini bacaannya menggambarkan gini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi dan selanjutnya di bawah. Berarti gini, ini siapa yang ciptain? Tuhan menciptakan siapa?
Tuhan menciptakan, enggak ini di ayatnya. Tuhan menciptakan? Oke, kita manusia bukan? Ya. Oke, dalam hal ini coba ya, kita. Oke, apa aja berarti tadi? Bukan ikan dong. Tuhan menciptakan apa? Menurut? Oke, menurut gambar dan rupa siapa? Oke. Menurut gambar dan rupa Tuhan. Oke. Sampai sini dapat? Oke, lanjut yang kedua, poinnya apa? Jadi menurut gambar dan rupa Tuhan diciptakan untuk apa? Untuk berkuasa. Ini maafkan, pokoknya tulisan Kak Felix jelek, maklumin aja. Dokter soalnya. Bohong. Oke, lanjutnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Itu tulisan ayatnya. Kalian bisa baca kan? Bisa ya? Allah memberkati mereka. Teman-teman ada di bahasa Inggris di sini, bahasa Indonesia di sini. Lalu ada ngomong ini, diberkati itu Tuhan. Oke, tadi kan ngomongin self love kan diri kita ya. Diri kita ya, manusia kan. Ini semua manusia kan, coba cubit kanan kirinya. Manusia bukan? Nggak ada yang keras-keras, nggak ada yang teng-teng-teng, nggak ada bunyi gitu kan. Manusia semua kan. Nggak ada yang robot kan. Dicubit masih bilang au kan. Coba cubit au nggak? Wah, manfaatin suap itu temennya. Ada alien. Tapi dalam artian begini. Kita manusia, kita semua manusia diciptakan sama Tuhan sendiri. Minimal diawali dari 3 ini. Apa aja yang pertama? Barang-barang semua 1, 2, 3. Yang pertama apa? Menurut gambar dan rupanya Tuhan. Yang kedua, berkuasa. Yang ketiga, diberkati Tuhan. Stop sampai sini enggak? Enggak, ayat selanjutnya. Karena kalau stop, Kak Felix masih ada 15 menit. Satu lagi apa? Oke. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di situlah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ada kata apa? Ditempatkan jadi sesuatu yang baik nggak? Enggak loh, di ayat ini. Baik nggak? Oke, sesimpel gini. Ngomong ditempatkan di sesuatu yang baik, jelasin Kak Felix maksudnya apa? Baik, belum tentu baik. Gini. Ada di sini yang begitu masuk kelas 1 SD mikirin mau sekolah di mana? Tony ya. Zini, Za kan tahun depan sekolah, tahun ini ya. Tahun ini sekolah kelas 1 SD. Tahu gini, "Pak, aku udah mau 1 SD nih. Sekolah di mana?" Terus Pak, aku bilang gini, "Terserah lu, cari aja sendiri." Gitu nggak? Terus itu gimana? Loh, kalau suruh aku cari sendiri kan nggak mungkin. Yes, dipilihin Kak Felix tempatin. Walaupun sesuai ada yang maunya apa di mana. Karena Za udah booking, maunya di Tangan Pengharapan. Jadi sesuai dia juga ngobrol gitu. Tapi maksudnya dalam artian Kak Felix yang tempatin, Kak Tasya yang daftarin. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ditempatkan sesuatu yang baik atau enggak? Ada yang di sini punya adik? Coba angkat tangan yang punya adik. Masih ingat adiknya waktu lahiran? Oh, bukan adiknya lahiran. Adiknya lahirkan? Ingat gak? Oke, ikut repot gak ngurusin adiknya? Ngapain? Jagain, sebelum jagain. Bukan ngomelin. Didoakan, oh lu rohani sekali. Ikut mandiin, ikut nyiapin. Ayo ambilin tolong minyak telon. Apalagi ambilin pampers. Bener gak? Kalian ikut repot juga karena kan ditempatkan gini. Waktu lahir, waktu pulang, si mami bilang gini gak sama si papi? Yospa. Pak, nih Yospa udah lahir nih, pulang kita taruh mana? Tidurnya di mana? Papa bilang, terserah lu taruh mana? Terus si mama bilang, taruh dapur aja enak kayaknya ya. Dijajarin sama daging ayam, daging sapi, daging babi gitu ya. Dijajarin semua gitu gak? Sembarangan banget naruhnya kan gak mungkin. Pasti ditempatin di mana? Oke, disiapin yang baik, tempatnya khusus sendiri. Malah kalau memang gak ada tempat lain, tapi paling gak tempat yang aman, jangan sampai jatuh. Karena kan kalau bayi muter-muter aja gak bisa ngapa-ngapain kan, dia tahu jatuh. Jadi dijagain yang benar. Karena ditempatkan itu jadi bagian disayang. Sampai sini ngerti? Oke, jadi ditempatkan sesuatu yang berharga. Lalu lanjutnya apa lagi? Mengusahakan dan memelihara taman. Ini ngomongin apa? Dipercayakan, cakap, terima kasih. Ini siapa loh? Ini kita loh, manusia loh.
Dipercayakan, Tuhan bilang apa? Masuk di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk mengusahakan dan memeliharakan. Ini kan Taman Eden tulisannya. Ya, berhenti nggak sampai sini? Tuhan ngomongnya tadi buat siapa? Manusianya siapa? Adam doang awalnya. Tapi begitu ngelihat Adam sendirian, terus bilang apa? Kayaknya nggak baik dia sendirian. Aku harus bikin. Oh, dikasih penolong. Apa? Ya belum lah. Penolong. Nah, Kak Felix tanya sama kalian. Ini buktiin nggak disayang sama Tuhan nggak? Manusia disayang sama Tuhan nggak? Dibikin sesuai gambar dan rupanya, dikasih kekuatan untuk berkuasa, diberkati Tuhan, ditempatkan di tempat yang khusus untuk dipelihara di sana, untuk menikmati Tuhan, dipercayakan untuk mengusaha, dan disiapin penolong. Sayang banget gak sih Tuhan? Sayang banget loh. Kenyataannya next. Nah, tunggu. Kita berdiri di sini, kita disayang sama? Disayang siapa? Oke, disayang Tuhan. Nah gini. Makanya Kak Felix nggak merekomen dalam tanda kutip kata-kata self love dibiasain. Kenapa? Jadi takutnya self love lagi tadi ujungnya, ngerti ya? Ujungnya karena selfish jadinya, itu yang kecenderungannya kita jadinya. Tapi paling nggak kita di sini lihat bahwa dalam diri kita semuanya karena siapa? Karena siapa? Ada apapun dalam kehidupan kita, segala sesuatunya berasal dari Tuhan, bukan yang lain. Bukan yang lain. Nah, tahu-tahu gitu ya, adapun ular si paling cerdik ini, Kak Felix mau cerita dulu ya. Tahu ular datang nih. Gitu bunyi kok gitu. Ntar dulu ngobrolnya jangan di situ. Kita ngobrol lagi ntar kalau mau tanyain gitu. Itu mesti apologetika. Dalam artian ketika ular datang, terus godain Hawa, apa yang digodain? Apa yang dikilik-kilik? Bukan makan dong. Apa yang dikilik-kilik? Iya, apanya? Gini, coba. Ini Kak Felix bukan apelnya. Kak Felix kasih garisnya di sini. Sekali-kali kamu tidak akan, bahkan kamu akan jadi sama seperti, ngerti nggak? Minimal dua itu. Kamu nggak bakalan mati. Kata Tuhan kan mati. Kamu nggak akan mati. Tapi Tuhan tahu kalau kamu makan ini, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Dua hal yang dikilik-kilik. Nggak mati. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Nggak mati. Jadi seperti Tuhan. Kamu gak mau jadi seperti Tuhan. Jadi Tuhan loh. Berkuasa loh. Kamu gak mau jadi Tuhan. Apa yang dikasih makan? Ego. Ego itu tadi yang Kak Felix bilang, dasar dari diri sendiri yang ujungnya akhirnya mencintai diri sendiri. Ngerti gak maksudnya? Dasar yang membuat kita gini mencintai diri sendiri, egonya kita nih. Maunya begini, maunya gitu. Oh iya ya, akhirnya bisa sama kayak Tuhan ya. Bisa saya Tuhan loh. Kan waktu itu gak ketemu siapa-siapa yang lain. Gak kayak, bisa kayak Yamuni ya, gak ada. Bisa kayak Kanovi ya, minta kayak Katasya ya, Kamison ya, Kabi ya. Gak ada perbandingan yang lain. Bisa kayak Tuhan ya, yang di atasnya. Pengen di atasnya. Pengen berkuasa, pengen ya egonya itu yang dikasih makan. Makanya iblis kasih makan egonya, terus tiba-tiba apa? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ada kata apa? Baik dan? Kak Felix tanya, pohonnya baru aja nongol apa dari kemarin-kemarin udah ada? Kenapa baru bisa kelihatan baik dan sedap? Kan dari kemarin ada. Enggak. Karena apa? Itu tadi karena egonya dikasih makan, ngelihat sesuatu yang tadinya jangan, tiba-tiba enak. Zatos. Jadi ada kata baik dan sedap dilihatnya. Baik dan sedap dilihatnya baru makan. Jadi ngelihat dulu apa? Baik dan sedap. Ujung-ujungnya kan apa? Nanti gue jadi kayak Tuhan. Berarti kalau kita lihat apa? Self-cent yang ujungnya self. Oke, ini self-center nggak di sini berarti? Oke, self apa tadi?
Oke, ini self-center. Akhirnya Hawa makan, Adam ikut makan. Tadi Kak Fir bilang makanya, ketika self-love yang dikasih makan gitu ya. Oh, kita kan kayak gambar rupa Tuhan, wah kita berkuasa, wah kita dikasih kuat untuk berkuasa. Kita gini, wah kita, aku. Ujung-ujungnya jadi self-center. Dan terakhirnya, apa tadi? Selfish. Buktinya dari mana, Kak? Next. Terus Tuhan datang nih. Bunyi kakinya. Kedengeran? Adam dan Hawa ngapain? Ngumpet. Emang Tuhan nggak tahu? Lah ngapain ngumpet? Malu kenapa? Telanjang karena apa? Karena dosa. Dan akhirnya ditanya gini kan, kamu makan buah yang aku larang ya? Pertanyaan kan semudah gitu ya. Tinggal jawabnya apa mestinya? Iya. Tapi jawabnya apa Adam? Enggak ada jawab enggak. Tuh dia yang kasih gue. Enggak. Kan makan. Nah, di sini kelihatan apa? Dari tadi. Dari self love ke self center terus akhirnya apa? Selfishnya kelihatan dari mana? Ketika ditanya sama Tuhan, kamu makan ya? Kalau orang gak selfish bilangnya apa? Iya saya makan Tuhan, ampun. Tapi karena selfish, mementingkan diri sendiri bilang, itu yang salahin gue. Terus Hawanya apa? Tuh ular yang kasih makan gue. Nggak tahu. Yang diajak ngomong dua itu doang soalnya. Ngerti nggak sampai sini? Sampai ngerti sini ngerti nggak? Bahayanya kalau kita dalam self love dikasih makan terus, jadi self center, dikasih makan terus, jadinya selfish, jadinya egois. Yang tadinya di Taman Eden menikmati Tuhan, menikmati kasih Tuhan, ujungnya klik kakak. Jadi menikmati ya dunia, yaitu dosa di situ di dalamnya. Yang tadinya di Taman Eden menikmati Tuhan dan kebaikannya, karena bergeser dengan egonya dikasih makan, menikmati dosa. Dan muncul sampai hari ini dengan tanda-tanda manusia di akhir zaman. Klik Kak. Ini memastikan ini tadi ya, alurnya memastikan ini tadi ya. Oke, klik Kak. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ujungnya manusia jadi apa? Cinta dirinya sendiri, berarti apa? Selfish. Ya kan? Ujung-ujung manusia mencintai dirinya sendiri. Nah bahasanya di sini kan ngomongin nih, di bawahnya nih. Mereka mengutamakan apa yang jadi maunya mereka sendiri, bukan Tuhan. Egois. Coba kalian di sini baca nyambung-nyambungan ya, membual, nyombongin diri, jadi pemfitnah. Itu kan orang-orang egois tuh. Orang-orang egois yang ada. Oke? Nah, next Kak. Tapi apa Tuhan berhenti? Tuhan berhenti nggak? Kalau kalian ngasih kepercayaan sama seseorang, terus orang yang ngerusak, apa yang kalian lakukan? Jangan temenan sama gue lagi. Lo gak layak temenan sama gue. Keluar kamu. Pulang ke sana ke rumah orang tuamu. Get out. Bener gak? Oke, Kak Felix tanya, berarti manusia layak dibuang? Layak dibuang gak? Nih, dikasih semuanya sama Tuhan. Cuma satu bilang jangan makan, tapi dia makan karena dia dikasih makan egonya, karena self-centernya, ujung-ujungnya selfish. Layak dibuang gak? Layak banget dibuang. Layak banget tidak diakui? Layak banget tidak diakui. Layak diusir, gak dipikirin?
layak banget. Tapi apa yang Tuhan lakuin? Pertama kalinya apa yang Tuhan lakuin begitu manusia jatuh dalam dosa? Next, belum. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu. Ini jadi sesuatu yang penting. Kenapa begitu manusia jatuh dalam dosa, yang pertama kali Tuhan lakuin apa? Ambil hewan, mati dong pasti kalau dipakai kulitnya. Iya dong, ada nggak yang kulitnya kecuali ya domba ya. Dalam artian domba, dalam artian diambil kulitnya doang, terus ditempel-tempelin kan gitu kan. Tapi dalam artian di sini adalah ada pentumpahan darah. Ada pertumpahan darah untuk manusia bisa pakai baju. Sekali lagi apa? Ada pertumpahan darah untuk manusia pakai baju. Dikenakan baju yaitu pakaian hewan manusia. Dan tahu nggak ini menggambarkan apa? Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan nggak ngelakuin yang lain. Yang pertama dia lakukan, bikinin baju dari hewan. Pertumpahan darah. Ini tanda bahwa harus ada pertumpahan darah untuk manusia diselamatkan. Dan nyambung sama ayat ini. Next. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Enggak kedengeran, dengan apa? Darah yang mahal, yaitu apa? Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ngerti sambungannya nggak? Korelasinya nggak? Hubungannya nggak? Manusia jatuh dalam dosa mestinya dibuang. Tapi Tuhan korbanin satu untuk manusia dipakaikan pakaian jadi pakaian yang baru. Dan dengan kita sekarang Tuhan mengirim siapa namanya? Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang harus mati demi kita yang selfish ini. Karena udah jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia selfish, mementingkan diri sendiri. Kristus mati buat orang-orang yang selfish kayak kamu, kayak Kak Felix, kayak kita yang mementingkan diri sendiri. Kristus mati buat itu. Mestinya dicuekin aja bisa banget. Tapi dia harus mati untuk menyelamatkan kita. Dia mau mati untuk menyelamatkan kita dari ego kita. Sehingga kita yang tahu persis ini, boleh klik Kak. Yang tadinya self-love, diawali self-love tadi, kita mesti sadar, enggak. Bukan diriku sendiri. Aku enggak layak dicintai. Aku enggak layak diberkatin. Aku enggak layak diselamatkan. Tapi karena Kristus membuat aku dilayakkan. Membuat aku dipantaskan. Membuat aku jadi sesuatu yang berharga. Karena siapa? Karena siapa? Enggak yakin. Karena siapa? Tuhan siapa? Sebutin namanya. Karena siapa? Karena Yesus Kristus sendiri yang mati buat kamu supaya gini, bukan self-love lagi, tapi siapa? God's love. Aku tahu aku ada karena Tuhan. Aku tahu semua yang baik ini bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Dalam segala sesuatunya di hidupku karena Tuhan. Bukan karena yang lain, bukan karena papi mami, bukan karena aku jago, bukan karena aku ahli, bukan karena aku tanggung jawab, semata-mata bukan karena itu. Tapi karena Tuhan Yesus sendiri yang mengerjakannya buat hidupmu, si orang-orang yang selfish ini. Implikasinya apa? Jalan selanjutnya apa? Sehingga itulah yang memampukan kita, boleh next, ada 2 poin terakhir. Yang pertama adalah memampukan kita nggak hidup lagi buat diri kita sendiri. Boleh next saja Kak. Memampukan kita untuk nggak lagi hidup untuk siapa? Untuk siapa? Nggak kedengeran. Untuk siapa? Diri. Kita nggak lagi untuk hidup untuk diri sendiri karena Kristus mati buat kita loh. Masa kita egois? Kristus mati buat kita, masa kita buat kita doang?
Makanya ayat ini bilang bahwa namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kristus yang hidup di mana? Di dalamku. Ini dia. Berbicara tentang pakaian, Kak Felix tanya, yang kalian lihat Kak Felix pakai bajunya warna apa? Warna biru. Tadinya di dalamnya warna putih. Ini gambaran bahwa ketika manusia lama kita ditutupi oleh apa yang Kristus sudah buat bagai kenakan baru tadi, sehingga yang dilihat siapa? Biru. Yang berarti yang dilihat siapa? Kristus yang dilihat dari hidup kita. Itu yang dikenakan sama kita. Nah pertanyaannya, kalau Kristus yang dikenakan sama kita, masa kita hidup buat diri kita sendiri lagi? Apakah kalian bisa bilang lagi, Kak Felix pakai baju putih ya? Enggak. Kak Felix bilang, hari ini seragamnya apa? Biru kan, atasnya kan bilangnya ngomong gitu ya, atas biru. Kak Felix bisa pakai biru walaupun dalamnya putih. Ngerti sampai sini? Ngerti sampai sini? Dan akhirnya kita nggak lagi hidup untuk diri kita sendiri, karena Kristuslah yang hidup di dalamku. Dan yang terakhir, ini yang bisa membuat kita bisa hidup mengasihi orang lain. Makanya Kak Felix mau patahin tadi yang di awal ngomong. Harus kita kasihnya full dulu supaya kita bisa mengasihi orang lain. Kitanya dulu, bagaimana kamu bisa nggak mengasihi orang lain kalau kamu nggak mengasihi dirimu sendiri? Kak Felix patahin dengan ini. Ayatnya bilang gini, boleh next Kak? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Coba baca sama-sama. Kita mengasihi karena Allah lebih duluan mengasihi kita. Jadi gini, kamu bisa mengasihi orang lain karena kamu udah full kasihnya atau belum? Bukan. Kamu bisa mengasihi orang lain karena siapa? Karena Kristus udah mengasihi kamu. Jadi alasannya bukan gini, aku dari kecil gak ngerasain kasih sayang sama orang tua, bagaimana aku bisa ngasihin orang lain? Aku dari kecil gak pernah punya kakak, gak pernah punya adik, aku gak tahu rasanya dijagain, gimana aku bisa jagain orang lain? Enggak, patokannya bukan itu. Patokannya adalah apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu, Kristus yang udah buat dalam hidupmu, itu yang memampukan kamu mengasihi orang lain. Sampai sini ngerti? Itu yang memampukan kamu mengasihi orang lain. Sehingga hari ini, balik lagi, berbicara tentang self-love, selfish, coret. God's love yang memampukan aku, next Kak, hidup dalam gambarannya Tuhan. Apa yang Tuhan gambarkan tentang hidupku, sehingga memampukan aku hidup seperti Kristus hidup. Yaitu apa? Tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup juga mengasihi orang lain. Sama-sama ngomong sama Kak Felix, aku gak kedengeran. Aku bukan milikku lagi, tapi milik Kristus yang hidup di dalamku. Sehingga apa yang Kristus mau, itu yang aku lakukan. Bukan untuk hidupku sendiri, tapi untuk orang lain. Dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat firman-Mu ini. Hamba berhenti berbicara. Roh Kudus bisa berbicara selebihnya lagi, setajamnya lagi bagi setiap adik-adikku yang ada Tuhan. Sehingga mereka semakin mengerti. Mereka berdiri bukan karena mereka dikasihi oleh orang yang ada di dunia ini. Nggak terjerumus sama apa yang dunia katakan tentang mereka. Tapi mereka berdiri apa yang Tuhan katakan dan perbuat dalam hidup mereka. Apa yang Injil itu nyatakan dalam hidup mereka, yaitu Yesus yang mati dan bangkit buat hidup kami semua. Orang-orang yang egois ini, yang mementingkan diri sendiri, tapi kamu tetap mati buat kami supaya kami nggak hidup egois lagi. Tapi hidup kami tahu bukan punya kami lagi, tapi punya Tuhan. Sehingga digunakan untuk kepentingan Tuhan. Sehingga hidup kami juga untuk berguna bagi banyak orang. Supaya mereka bisa melihat Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap kami, anak-anak yang ada dalam pendidikan mereka, sekolah mereka, pergaulan mereka, keluarga mereka. Ada Engkau, Kristus sendiri yang jadi kekuatan, landasan. Bahkan cara pandang mereka melihat segala sesuatu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore.
Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.